Kembali lagi bersama saya dengan Tias di sini. Nah, sebelum menonton lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel kita ini dan juga like videonya ya, agar kami bisa terus berkarya membuat video-video yang menarik untuk kamu. Oh iya, kami juga ada sesi konsultasi karir 1 jam dan itu gratis ya. Konsultasi ini buat kamu yang mau melamar kerja, pindah kerja, atau mungkin konsultasi karir di masa depan. Pemenang itu akan kami undi setiap minggunya. Syarat pemenang adalah mereka yang telah mensubscribe channel ini, like videonya, dan juga menuliskan komentar di kolom video di bawah ini. Kami akan menghubungi kalian jika kalian terpilih sebagai pemenang. 1. Belajar bilang tidak. Semakin sering kamu berkata tidak, maka akan semakin gampang untuk kamu menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi kerjaan kamu nih. Dan semakin gampang juga kalau kamu tuh pulang dan istirahat. Kebanyakan orang Indonesia itu kan sering ngerasa nggak enakan gitu ya. Mereka tuh takut bikin orang tersinggung kalau misalkan saya nih menolak pekerjaan yang dikasih ataupun menolak permintaan atasan untuk membantu pekerjaan mereka. Nah, sebenarnya tuh kalian boleh kok untuk bilang enggak, jadi jangan selalu mengiyakan permintaan mereka ya. Soalnya gini, ada sebuah fenomena nih yang menarik di dunia pekerjaan. Jadi kalau kamu tuh selalu mengiyakan kata atasan ataupun teman sekantor kamu, mereka tuh kecenderungannya besar nih untuk melunjak. Mereka itu akan terus-terusan ngasih kerjaan-kerjaan atau tugas-tugas yang mungkin saja melebihi kapasitasnya kamu gitu. Karena gini, kalau misalkan kamu terus mengiyakan, maka dosis atau pekerjaan yang mereka serahkan ke kamu itu jadi akan makin tinggi gitu, dan kecenderungannya mereka akan terus-terusan meminta kamu untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kita tuh ya bisa dipastikan kita nggak suka ya kalau ada orang yang selalu memberikan pekerjaan-pekerjaan baru di luar pekerjaan utama kita. Dan itu tuh require waktu yang lebih banyak, dan juga bisa jadi sebenarnya itu berada di luar ruang lingkup kerjaan kita aslinya gitu. Nah, oleh karena itu banyak orang-orang yang mungkin ngerasa frustasi gitu di kehidupan kerja dan juga di kehidupan pribadinya. Jadi mulai dari sekarang kamu itu harus belajar untuk berkata tidak. Apalagi untuk pekerjaan yang menurut kamu sudah melewati kuota dari pekerjaan kamu, kapasitas fisiknya kamu, dan juga kapasitas kehidupan pribadimu. Tapi ini tidak lantas menjadikan kalian itu a non-jobber ya, bukannya jadi nggak mau sama sekali, tapi you have to know your limit. Kamu ketika memang sudah benar-benar nggak sanggup ya kamu bisa bilang tidak gitu. Tapi bukan berarti setiap orang yang minta tolong kamu tolak ya. Oke. Next adalah belajar untuk delegasi. Kamu juga tuh harus bisa nih belajar memindahkan pekerjaan kamu ke orang lain. Asalkan pekerjaan itu memang adalah tugas dari si orang tersebut nih. Delegasi ini tuh nggak ada rumusnya. Kamu tuh harus belajar, kamu tuh harus bisa ngedapetin vibes-nya. Kamu harus bisa ngerasain nih sensasinya agar pada akhirnya kamu bisa menguasai proses delegasi. Jadi melakukan delegasi itu tuh perlu skill, ada tekniknya gitu, jurusnya pun beda-beda. Jurus ya approaching-nya ya, cara nge-approach-nya tuh beda-beda nih ke tiap orang. Dan membangun skill delegasi ini tuh memang memerlukan proses trial and error sih, karena ini masalah jam terbang ya. Semakin sering kamu melakukannya dan mempelajari hal tersebut dan juga kamu mengetahui kesalahan-kesalahan apa yang kamu perbuat, kelak skill delegasi kamu tuh makin terasah sih, dan akan makin bagus yang pasti. Hidupmu tuh akan balance nih antara kehidupan profesional dan juga personal. Tapi tetap efisien tanpa mengurangi performa kerja kamu sehari-harinya. Poin 3. Belajar memenuhi diri atau self-fulfillment. Jadi ketika kamu sudah pulang, atau misalnya kamu lagi libur nih di akhir pekan, coba deh untuk bisa memenuhi dirimu sendiri atau self-fulfillment ini ya. Maksudnya gimana sih? Maksudnya adalah kamu itu harus bisa membuat dirimu merasa senang gitu. Ini juga sebuah seni ya. Jadi membuat diri kita merasa full gitu ya, terfulfill, itu tuh beda-beda tiap orang.
Misalnya ada orang yang suka main bola, ada yang suka belanja atau istilahnya retail terapi, ada juga yang sukanya main basket, golf, yaitu part of olahraga. Tapi ada juga mungkin yang emang senangnya nonton TV, baca buku, ya leyeh-leyeh gitu kan. Tiap orang punya kesukaannya masing-masing. Jadi pertama-tama tuh kamu harus tahu dulu nih, hal apa sih sebenarnya yang membuat kamu senang gitu ketika mengerjakan sesuatu. Kebanyakan orang-orang di weekend nih, atau misalkan orang yang pulang kerja, itu tuh mereka cuman mengistirahatkan fisiknya aja. Tapi mereka nih kurang open untuk membicarakan terkait emosinya, apa sih sebenarnya yang dia rasakan. Karena gini loh, manusia itu sejatinya kan butuh ngerasa happy. Terus manusia ini bukan robot, bukan cuman fisiknya doang. Kalau robot kan misalnya sudah beraktivitas sana sini, baterainya habis, ya udah tinggal di charge. Manusia nggak cuman gitu. Yang harus di charge tuh nggak cuman fisiknya aja, tapi memang perlu hiburan, perlu suasana yang relax. Terus mungkin kalau bahasa keren itu inner peace gitu ya, merasa tenang batinnya. Kalau saya lihat banyak nih orang-orang yang udah pulang kantor atau pas di weekend gitu ya, ketika hari liburnya, dia tuh cuma istirahat fisiknya aja, ya udah tidur aja lah udah gitu untuk menghadapi hari Senin lagi. Ya sebenarnya nggak ada salahnya, itu boleh-boleh aja, karena kan ya kita juga perlu gitu ya recharge energi dalam hal itu. Tapi kalau misalkan cuman fokusnya mengistirahatkan fisik, itu tuh dampaknya semakin kelihatan juga sih, dia akan lebih mudah mungkin kelihatan frustasi gitu. Inilah nih yang sering orang tanyakan, kenapa ya kok gue udah istirahat, gue udah coba bagi porsi waktu nih untuk kerja dan juga santai, tapi tetap aja gue tuh ngerasa stres dan ngerasa kehidupan kerja nih kayaknya berat banget. Ya itu tadi, kita harus mengingat hal-hal apa aja sih yang bisa membuat kita senang. Gampangnya tuh, hobi kalian apa sih, dan jalanilah hobi itu di sela-sela istirahat. Itu sih yang sering terjadi di kebanyakan para pekerja di abad ini. Mereka nggak mementingkan seninya memenuhi diri dengan menghibur batinnya atau melakukan hal-hal yang happy. Yuk kita coba deh ubah kebiasaan ini, kita coba temukan yuk hobi kita yang bisa membuat kita merasa fulfill gitu loh dirinya. Poin berikutnya itu adalah melakukan olahraga. Nah, ini nih poin yang terakhir nih adalah olahraga. Mau kamu istirahat sebanyak apapun, mau kamu sudah melakukan hobi dan hal-hal yang membuat kamu merasa senang psikisnya, tapi kalau kondisi kesehatan kamu nggak terlalu baik, imun kamu juga nggak oke, itu tuh jadi kayak nggak ada artinya gitu loh. Fisik ini kan kalau kita ibaratin itu tuh mesin di mobil atau di motor nih, dia kan harus dipanasin gitu ya. Kalau misalkan dia nggak dipanasin, dia gampang stres, ya jadinya akan gampang rusak atau error. Ya masa mesin aja kita panasin, sedangkan tubuh kita sendiri nggak kita panasin. Kamu nih kalau yang merasa berkeluh kesah, kenapa sih beban kerja kayaknya makin banyak, waktu istirahat makin dikit, ya itu normal ya. Ya simpelnya sih karena kamu nih mungkin kondisi fisiknya nggak terlalu optimal gitu. Jadi kamu gampang capek, gampang sakit, moody gitu, moodnya naik turun. Kalau misalkan orang-orang yang sering melakukan olahraga, itu tuh mereka ketika kita melakukan olahraga nih ya, itu tuh cenderung kita akan mengeluarkan senyawa endorfin. Endorfinnya tuh lebih banyak gitu. Nah, senyawa ini tuh bikin orang jadi makin semangat dan juga optimis dalam menjalani kehidupan dibandingkan dengan orang-orang yang tidak rutin melakukan olahraga. Jadi kalau kamu sering olahraga, itu tuh kamu akan semakin mudah ya untuk mengontrol rasa stres, rasa jenuh, dan juga jadi lebih punya energi nih untuk melakukan hobi atau kesenangan-kesenangan yang bisa membuat kamu happy ya. Jadi coba deh kita buat hidup dengan pekerjaan dan kehidupan pribadi itu seimbang. Kita nggak bisa cuman sekedar bikin strategi awalnya doang, kita tuh harus melakukan persiapan gitu, dan salah satunya adalah dengan melakukan olahraga ini. Caranya ya dengan kita mengetahui kesenangan kamu apa sih, olahraga kayak apa sih yang kamu senengin gitu. Terus kita juga harus sadar nih gitu bahwa semakin usia kita bertambah, optimalisasi fisiknya kita juga makin turun, dan kalau kondisi fisik kamu makin turun ya biasanya beban kerja tuh akan kerasanya lebih berat. Jadi yuk kita sama-sama coba untuk lebih aktif melakukan olahraga yang ringan-ringan aja deh, jalan kaki gitu ya misalnya. Nah, semoga bermanfaat ya video kita kali ini. Semoga bisa bikin kamu menemukan nih work-life balance yang ideal untuk kamu. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih ya sudah menonton. Kalau misalkan ada tambahan info untuk video ini, silahkan tuliskan komentar di bawah ini ya. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa
subscribe channelnya kita, like videonya, dan juga share ke teman-teman kamu ya. Kalau misalkan ada topik yang ingin kamu bahas, boleh banget lagi-lagi tuliskan di kolom komen di bawah ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye!